hamba itu betah bersimpuh, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih betah, ya, bersimpuh di hadapan Allah, zikir, manakib, khataman, ya, selalu betah, ya. Tidak gerasa gerusu, tidak ingin buru-buru pulang, betah. Ya. Ini kenapa? Karena Allah ridho. Orang yang ibadah berarti dia sedang sowan dengan Allah. Ya. Sedang sowan dengan bersimpuh di hadapan Allah. Nah, kalau Allah ridho kepada kita, maka akan diberikan betah berlama-lama. Ya. Betah berlama-lama. Seperti kita yang kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu, kita ini ridho dengan tamu itu, senang dengan tamu itu. Maka ketika tamu itu datang, tentu kita sambutannya luar biasa. Kita gembiranya luas, senangnya luar biasa. Silakan, silakan, silakan. Dan kita akan beri kesukaannya. Minumnya sukanya apa, makanannya semua, kesenangannya apa, nah, kuehnya apa. Semua yang kita miliki dikeluarin. Ya. Ibaratnya kalau orang zaman dulu kalau punya ayamnya, potong ayamnya. Kalau dia punya kambing, potong kambingnya untuk menghormati tamu itu. Karena apa? Karena ridho dengan tamu. Kitanya ridho, senang dengan tamu itu. Itulah Allah memperlakukan hambanya yang Allah ridho. Romo Yai Imam Sudiono, Pak Dr. Rahmat Hidayat, Pak Ayanda Profesor Edi Sunario, Bunda Iya, Bunda Dr. Sari, Bapak Profesor Wiyatno, bil khusus kepada Sohibul Hajat. Pada pagi hari ini Ibu Haja Hartiana seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa Abah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam bab Rajab Ridwanullah, keriduan Allah yang ditulis oleh guru kita. Bahwa guru kita telah dijelaskan dalam kitab Fardhus Syuhur bahwa kita tidak bisa mendapatkan ridho Allah di akhirat kecuali kita sudah mendapatkan ridho terlebih dahulu di dunia. Jadi syarat untuk mendapatkan ridho Allah di akhirat harus dapatkan dulu di dunia. Syarat untuk makrifat kepada Allah di akhirat, kenal ketemu dengan Allah, harus kenal ketemu dulu di dunia. Nggak bisa ujug-ujug. Ya. Maka yang sudah pasti mendapatkan ridho Allah, tunjuk guru kita adalah talqin. Orang rajin puasa boleh bisa mendapatkan ridho Allah. Bisa jadi, bisa enggak. Bisa dapat, bisa enggak. Tergantung puasanya diterima apa enggak. Orang rajin sholat, rajin wiridan. Ya, kalau wiridanya sholatnya diterima, yakin dapat ridha Allah. Tapi kalau tidak diterima, ya belum pasti. Tapi yang sudah pasti dapat ridha Allah adalah talqin. Bil bai'ati wa talqin, dengan bai'at dan talqin kepada guru mursyid. Ya. Maka semuanya harus berawal dari sini. Ya. Kenapa kita harus mendapatkan talqin? Karena pasti dapat ridho Allah. Ketika seseorang hamba sudah mendapatkan ridho dari Allah di dunia ini dengan proses, dengan persyaratan namanya talqin, maka pasti hidupnya akan enak dunia akhirat. Dunia akhirat orang yang dapat ridho dari Allah pasti hidupnya sejahtera, hidupnya tenang, hidupnya akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu keterangan dijelaskan apa sih enaknya orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tandanya orang yang diridhoi oleh Allah? Ya Allah yang sudah ridho kepada hambanya. Yang pertama, tanda orang yang diridhoi oleh Allah sudah dapat ridho Allah, ya. Dan ini adalah proses melalui talqin zikir. Yang pertama adalah diberi kemudahan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti
Kalau orang diridhoi oleh Allah, kalau Allah ridho kepada seseorang, pasti akan dimudahkan dalam ibadah. Ya, kita merasakan sendiri. Sebelum dan kita setelahnya kita mendapatkan talqin zikir. Mohon maaf, ketika kita belum ketemu dengan guru mursyid, belum ditalqin, kayaknya ibadah susah banget. Susah. Ya, di perjalanan jauh dari Jakarta ke Surabaya, itu sholatnya bagaimana? Ya, sholatnya bagaimana? Apa di awal, apa di jamaah, jamaah takdim, apa jamaah takhir, apa qashar, apa qodok, banyak. Apa harus berhenti tiap waktu? Susah kita. Ya. Tetapi setelah kita mendapatkan talqin dzikir, kita bertemu dengan guru mursyid, semuanya mudah. Di perjalanan nggak harus berhenti. Di perjalanan nggak harus nyari ke masjid. Kita posisi di pesawat, sholat di pesawat. Kita posisi di kereta, sholat di kereta. Kita posisi di mobil, ya di mobil, sholat di mobil. Tidak ada air, pakai tayamum. Ini kemudahan dari Allah. Ya, karena Allah ridho kepada kita. Dan orang yang sudah ditalkin oleh Allah, ditalkin melalui guru mursyid, ini dilalanya kemana dia berada, akan selalu ketemu. Ketemu musola, ketemu komunitas, ketemu masjid. Gampang ibadah kepada Allah. Ya, gampang. Bangun malam gampang, zikir juga gampang. Semuanya dimudahkan. Ini karena Allah telah ridho. Tapi kalau Allah nggak ridho sama seseorang, susah ibadahnya susah. Ribet, mau sholat aja ribet. Ya, nyari musola susah, nyari masjid susah, nyari air susah. Inilah makanya guru kita. Ketika ada tamu yang baru, yang ditanya, udah talkin lo, talkin dulu, nanti lo ngobrol belakangan. Ya. Ini apa? Bentuk kasih sayang guru mursyid kepada kita semua. Bahwa kalau orang sudah dapat ridho dari Allah, maka akan diberikan kemudahan dalam beribadah. Kita bisa zikir, kita bisa manaki, kita bisa sholat sunnah banyak. Ini dimudahkan, digampangkan oleh Allah setelah kita mendapatkan talqin yang itu tanda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya, di samping mudah melakukan kebaikan, mudah melakukan ibadah, jika akan selalu sabar, tetap istiqomah kalau mendapatkan musibah. Kalau mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, dia sabar, tetap tenang, tetap istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah. Walanabluwannakum. Pasti kita semua. Tidak ada satupun manusia di dunia terlepas dari ujian Allah. Hanya bedanya ada yang sabar, ada yang enggak. Dan orang yang sabar inilah yang derajatnya naik. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Berikan kabar gembira Muhammad kepada orang yang sabar menghadapi ujian. Yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah berkata, inna lillahi, sesungguhnya kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Ketika seseorang mendapatkan ujian dari Allah, sadar ini dari Allah, nah, maka orang yang diridhoi Allah diberikan kesabaran. Setelah dia sudah melewati ujian, diberikan kesabaran oleh Allah karena Allah ridho, maka ada 3 bonus. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dia akan mendapatkan rahmat, dia akan dengan berkah, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Melesat naik, Ibu. Derajatnya naik. Nah, jadi inilah guru kita. Ya. Kita ditalkin oleh guru kita, dimudahkan melewati ujian. Ya. Seberat apapun ujian, kalau orang sudah diridhai oleh Allah, akan dibantu oleh Allah untuk bisa melewati ujian itu dan pasti lulus. Ya.
Dan pasti lulus karena semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibimbing oleh Allah? Karena dia diridhoi oleh, karena Allah telah ridho kepadanya. Kenapa Allah ridho kepadanya? Karena dia ditalkin, dibaiat oleh guru muslim. Tentunya semua adalah mayyasya, atas kehendak Allah. Ya. Jadi orang yang sudah mendapatkan dari Allah, tidak bukan berarti ujiannya nggak ada tetap ujiannya, tapi dia akan melewati ujian itu. Seseorang yang sudah ridho luar biasa. Nah, diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, orang kalau sudah diridhoi oleh Allah, ya, tanda orang yang diridhoi Allah, tanda Allah ridho kepada hambanya adalah selalu hamba itu betah bersimpuh, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih betah, ya, bersimpuh di hadapan Allah, zikir, manakib, khataman, ya, selalu betah, ya, tidak gerasa gerusu, tidak ingin buru-buru pulang, betah, ya. Ini kenapa? Karena Allah ridho. Orang yang ibadah berarti dia sedang sowan dengan Allah, ya, sedang sowan dengan bersimpuh di hadapan Allah. Nah, kalau Allah ridho kepada kita, maka akan diberikan betah berlama-lama, ya, betah berlama-lama. Seperti kita yang kedatangan tamu, kita ini ridho dengan tamu itu, senang dengan tamu itu. Maka ketika tamu itu datang, tentu kita sambutannya luar biasa. Kita gembiranya luas, senangnya luar biasa. Silakan, silakan, silakan. Dan kita akan beri kesukaannya. Minumnya sukanya apa, makanannya semua, kesenangannya apa, ya, kuehnya apa. Semua yang kita miliki dikeluarin, ya. Ibaratnya kalau orang zaman dulu kalau punya ayamnya, potong ayamnya. Kalau dia punya kambing, potong kambingnya untuk menghormati tamu itu. Karena apa? Karena ridho dengan tamu. Kitanya ridho, senang dengan tamu itu. Itulah Allah memperlakukan hambanya yang Allah ridho. Ketika Allah ridho kepada hambanya, maka dibikin betah. Kayak kita ridho kepada tamu kita. Dibikin betah tamunya, jangan buru-buru pulang. Biarin, nginep juga biarin. Biarin, udah di sini aja. Nginep aja. Kadang-kadang kita sebagai tuan rumah ngalah, biarin. Tidur di kamar. Tamunya, kitanya mungkin di mana. Ini kenapa? Karena kita ridho kepada tamu. Itulah Allah. Ketika Allah ridho kepada seseorang, dia betah. Zikir betah, manakib betah, amal soleh betah, puasa mau, bangun malam mau, ya, sedekah mau. Kenapa? Allah suka sama dia. Tetapi ketika Allah tidak ridho kepada seseorang, ya, ketika Allah nggak ridho sama seseorang, ya kebalikannya yang terjadi. Ya. Ketika orang nggak ridho, maka Allah juga nggak mau disoanin sama dia. Allah juga nggak mau dia bersimpuh di hadapan Allah. Ya, makanya rumah dekat masjid, tapi nggak mau ke masjid. Rumah dekat musola, tapi nggak mau jamaah. Ya, kadang-kadang cuman ke masjid lewat doang. Lewat aja, kemudian keluar lagi. Dibikin nggak betah sama Allah. Nggak betah bersimpuh di hadapan Allah. Nggak betah berjihad di atas sajadah, nggak betah. Kenapa? Karena Allah nggak ridho, biarin. Ya, Allahnya nggak ridho masalahnya. Seperti juga sama kita kalau kita kedatangan tamu, kita nggak ridho. Ketika kita punya tamu, kita nggak ridho, ya maka kita dengan berbagai cara. Bagaimana supaya tamu itu cepat pergi, cepat pulang. Ya, mohon maaf, kadang-kadang juga gitu. Datang, ya lu lagi ya. Jadi sebenarnya mestinya udah ada kue di meja. Kuenya diangkutin ke dalam. Angkutin ke dalam dulu, ini ada si dia. Nah, ya, lama ngobrol tapi nggak dikasih minum. Ya, sama tenggorokan kering, biarin kan maksudnya. Begitu dia pamit pulang, ya saya pamit pulang dia. Lah, nggak nunggu dulu. Nah, nunggu diusir. Nah, ini karena kita nggak ridho dengan tamu itu. Allah juga begitu.
Orang kalau Allah nggak suka, dia nggak akan betah di masjid. Dia nggak akan betah di musola, apalagi di tempat manakib. Luar biasa. Nggak akan betah dia. Sekalinya diajak, besoknya lagi kapok dia, kabur dia, nggak akan mau lagi diajak manakib. Apaan acara lama banget ini. Kenapa? Allah nggak suka sama dia. Allah nggak ridho sama dia. Tapi sebaliknya kita yang diridhoi oleh Allah, yang sudah dapat ridho dari Allah, berapapun lamanya, manakib kita nggak pernah kapok. Manakib ke sono kemari, ke sono, ke sono, ke sono. Kita datang, kenapa? Karena ada manakib. Karena kita dapat ridho dari Allah, dimudahkan, nggak ada bosan kita. Ya, nggak ada bosan. Padahal mohon maaf kadang-kadang di tempat manakib, ya ketemunya sama itu-itu aja. Tempat manakib ini sama dia ketemu sama dia, sama dia. Tapi kita nggak pernah merasa bosan. Justru kalau kita datang ke tempat manakib yang biasa ada, yang biasa hadir, nggak ada, kita nanya, oh, si Anu kemana nih? Ya. Si Anu kenal biasa nggak pernah absen ke sini, kemana, kemana? Justru kita merasa kehilangan. Tidak pernah ada bosan, tidak pernah ada jemu. Wah, nggak ada ikhwan yang ngomong kedatangan ke manakib. Wah, lagi-lagi dia lagi bosan saya ngeliat muka dia. Nggak ada. Kenapa? Itu ikatan cinta. Karena Allah ridho kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nah, jadi kita betah ibadah. Ini karena diridhoi oleh Allah. Kalau Allah nggak ridho, diusir kita sama Allah. Seperti kita punya tamu tadi. Kalau tamu kita senang, dibikin betah, bahkan disuruh nginep sekalian. Kita jamu sebaik-baiknya. Makanan-makanan yang terbaik kita berikan. Supaya apa? Karena kita ridho kepada tamu, supaya tamunya betah. Tapi kalau kita nggak ridho dengan tamu, ya udah, kita malas-malasan. Ya. Kemudian yang keempat, tanda orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah ridho kepada seorang hambanya, maka hamba itu selalu bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah. Ya. Selalu bergaul dengan orang yang dekat dengan Allah. Ya. Maka kita ini komunitasnya komunitas ikhwan. Ya. Kita sudah komunitas ikhwan, acaranya manakib. Acaranya manakib, maka jangan disalahkan. Kalau kadang-kadang sudah ikut, udah biar terbiasa manakib. Kalau diundang ini, ya kalau acara-acara lain itu, ya kurang srek itu yang wajar. Jauh-jauh ke kampung sebelah, acaranya tahlil doang. Enggak srek itu. Tapi kalau manakib, mohon maaf, kemanapun kita kejar. Ya. Kenapa? Itu bergaul dengan orang-orang soleh. Dengan guru-guru kita setiap manakib, guru-guru kita hadir. Ya. Maka orang yang sudah diridhoi oleh Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sudah mendapatkan ridho dari Allah. Para masyayikh, para guru-guru kita. Ya. Maka kita juga begitu. Kita merasakan sendiri kita. Kalau bergaul dengan ikhwan, dengan luar ikhwan, beda. Kita mengadakan satu perjalanan dengan teman kita, kan, dengan saudara kita, dengan ikhwan, dengan yang belum ikhwan, beda. Beda sekali. Jauh bedanya. Nah, maka inilah orang-orang yang diridhai oleh Allah akan dikumpulkan, digerakkan hatinya, dikumpulkan oleh Allah, ya, digiring terus untuk bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pada akhirnya nanti dekat dengan orang-orang, dekat dengan Allah, akan dekat dengan Allah dunia sampai akhirat. Inilah orang yang sudah dapat ridho dari Allah. Tapi kalau orang tidak, Allah nggak ridho, udah bergaul sama siapa aja. Mohon maaf, bergaul sama ini, wah, sama orang-orang yang nggak benar. Nah, alhamdulillahilladzi fadlana ala sirri min ibadihil mu'minin. Semua kita istiqomah. Allah alam. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam